Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Kumalasari dari kelas 12 MIPA 2, nomor absen 33. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemanfaatan sinar radiasi infrared dalam teknologi. Yang pertama, sifat gelombang elektromagnetik. Di antaranya, 1. Dapat merambat di ruang hampa. 2. Merupakan gelombang transversal. 3. Merambat dalam arah lurus atau tidak terpengaruh medan magnet listrik dan medan magnet. 4. Dapat mengalami peristiwa pemantulan atau refleksi. Yang kelima, dapat mengalami pembiasan atau refraksi. Selanjutnya, 6. Dapat mengalami perpaduan atau interferensi. 7. Dapat mengalami lenturan atau difraksi. 8. Dapat mengalami penutupan atau polarisasi. 9. Cepat rambat gelombang elektromagnetik hanya bergantung pada sifat-sifat listrik dan magnetik medium yang ditempuhnya. Terakhir, 10. Perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi pada saat yang bersamaan. Selanjutnya masuk ke dalam materi sinar radiasi infrared. Sinar infrared. Infrared adalah radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Sinar infrared dapat dihasilkan oleh elektron dalam molekul-molekul yang bergetar karena dipanaskan. Sinar infrared meliputi daerah frekuensi 1011 Hz sampai 1014 Hz atau daerah panjang gelombang 10 sampai 4 cm sampai 10 sampai 1 cm. Jika kamu memeriksa spektrum yang dihasilkan oleh sebuah lampu pijar dengan detektor yang dihubungkan pada miliamperemeter, maka jarum amperemeter sedikit di atas spektrum merah. Sinar yang tidak dilihat tetapi dapat dideteksi di atas spektrum merah disebut dengan radiasi infrared. Sinar infrared dihasilkan oleh elektron dalam molekul-molekul yang bergetar karena benda dipanaskan. Jadi, setiap benda panas pasti memancarkan sinar infrared. Jumlah sinar infrared yang dipancarkan bergantung pada suhu dan warna benda. Selanjutnya masuk ke karakteristik sinar infrared. Yang pertama, tidak dapat dilihat oleh penglihatan manusia. Yang kedua, dapat ditimbulkan oleh komponen yang menghasilkan panas. Yang ketiga, tidak dapat menembus materi yang tidak tembus pandang. Dan yang terakhir, panjang gelombang memiliki hubungan yang berlawanan atau berbanding terbalik dengan suhu. Jenis-jenis infrared berdasarkan panjang gelombang. Yang pertama, infrared jarak dekat dengan panjang gelombang sekitar 0,75 sampai 1,5 miyuka. Yang kedua, infrared jarak menengah dengan panjang gelombang 1,5 sampai 10 miyuka. Yang ketiga, infrared jarak jauh dengan panjang gelombang 10 sampai 100 miyuka. Selanjutnya masuk ke kelebihan dan kekurangan dari sinar infrared. Yang pertama, untuk kelebihan, mudah dalam konfigurasinya. Yang kedua, proses transfer file yang mudah karena tidak perlu memerlukan sinyal. Yang ketiga, sangat praktis dipakai dalam transfer data yang berkapasitas kecil.
Untuk kelemahannya, yang pertama, jarak transfer yang relatif dekat atau tidak dapat dilakukan pada jarak yang cukup jauh. Yang kedua, proses transfer harus tegak lurus. Jika sedikit keluar dari derajat lurus, maka koneksi akan hilang atau terputus. Yang ketiga, keamanan data saat transfer sangat kurang. Yang keempat, teknologi yang tertinggal karena infrared sudah jarang digunakan. 5. Yang terakhir yaitu transfer data relatif lama. Pemanfaatan infrared di teknologi. Yang pertama di bidang kesehatan, yaitu mengaktifkan molekul air. Hal ini disebabkan karena infrared memiliki getaran yang sama dengan molekul air. Yang kedua, mengembangkan pH dalam tubuh sinar infrared. Dapat membersihkan darah dan mencegah rematik karena asam urat yang tinggi. Yang ketiga, meningkatkan sirkulasi mikro, dapat mendeteksi sirkulasi darah, radang sendi, kanker, dan menyembuhkan penyakit cacar dan encok. Yang kedua, untuk di bidang komunikasi. Yang pertama, sebagai alat komunikasi pengontrol jarak jauh, alarm keamanan, dan otomatisasi pada sistem. Yang kedua, untuk pencitraan pandangan seperti night scope. Yang ketiga, infrared juga digunakan untuk komunikasi jarak dekat seperti pada remote TV. Yang keempat, sebagai salah satu standarisasi komunikasi tanpa kabel. Yang kelima, adanya sistem sensor infrared. Sistem sensor ini digunakan sebagai media komunikasi yang menghubungkan antara dua perangkat. Yang ketiga, pemanfaatan di bidang keruangan. Infrared dipancarkan dalam bentuk sinar infrared terhadap suatu objek yang dapat menghasilkan foto infrared. Foto tersebut dapat digunakan untuk membuat lukisan panas dari suatu daerah atau objek. Hasil lukisan panas dapat menggambarkan daerah mana yang panas atau tidak. Yang terakhir yaitu pemanfaatan di bidang industri. Yang pertama ada lampu infrared. Lampu infrared merupakan lampu pijar yang kawat pijarnya bersuhu di atas 2500 derajat Kelvin. Hal ini menyebabkan sinar infrared yang dipancarkan menjadi lebih banyak daripada lampu pijar biasa. Lampu infrared biasanya digunakan untuk proses pemanasan di bidang industri. Yang kedua, pemanasan infrared. Pemanasan infrared merupakan suatu kondisi ketika energi infrared menyerang sebuah objek dengan kekuatan energi elektromagnetik yang dipancarkan di atas negatif 273 derajat Celcius. Pemanasan infrared banyak digunakan pada alat-alat seperti pemanggang dan bola lampu dengan 90% panas atau 10% cahaya. Berikut gambarnya dalam pemanfaatan di kehidupan. Ada remote control, transfer data, terapi penyembuhan cacar dan encok, teleskop, fotografi, dan lain-lain. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.